Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rahmat kepada kita semua. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad beserta para warga dan para sahabatnya. Ucapan terima kasih kepada guru, bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sekabur siri di bulan Ramadan yang mulia ini. Kami memberikan judul yaitu pentingnya pendidikan agama Islam di sekolah YPAC Malang atau di lingkungan anak-anak cacat, terutama pembelajaran Al-Quran. Kenapa penting? Karena anak-anak walaupun kebutuhannya khusus, tetap namanya manusia yang butuh akan sentuhan agama-agama. Nah, pendidikan agama Islam itu menyeluruh, walaupun keadaannya bagaimanapun, anak-anak walaupun ada kekurangan, tetap disentuh agama Islam walaupun hanya satu ayat atau beberapa pelajaran agama yang bisa mereka terima sesuai dengan akal mereka. Dalam hadis, bahwa setiap anak dilahirkan pasti akan dilahirkan atas kesutrian. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu mauludin yuladul alal fitrah hatta yu'riba anhu lisanuhu fa abawahu yuhawazainihi au yunasiranihi au yumajjasanihi. Setiap anak yang dilahirkan atas fitrah sehingga fasih berbicara, kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Hadis ini diriwayatkan oleh Baihaqi dan Tabrani. Dari hadis yang telah saya sampaikan bahwa walaupun bagaimanapun keadaan anak, tetap orang tuanya wajib mengenalkan dia dengan Allah, dengan Tuhannya. Karena sebelum anak dilahirkan di alam roh, dalam surat Al-A'raf ayat 172 disebutkan bahwa manusia sebelum dilahirkan ada perjanjian, yaitu perjanjian Adam. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashaddahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian pada jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, Engkau adalah Tuhan kami bersaksi, kami lakukan demikian itu. Itulah pada hari kiamat kamu tidak akan menanyakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Itulah sebabnya kenapa di SLB walaupun keadaannya punya keterbatasan dan kekurangan-kurangan, masih tetap diberi pelajaran agama. Karena bagaimanapun mereka memiliki ketuhanan. Karena mereka dilahirkan dalam kesucian. Para hadirin yang berbahagia, anak-anak yang istimewa walaupun mempunyai kekurangan dan keterbatasan, insya Allah ada yang bisa dibina. Karena ini ujian bagi orang tua, pendidik, atau ahli yang termasuk dokter, ahli syaraf, para psikolog, dan lain-lainnya, agar mereka selalu bersyukur dan tetap bersabar, tetap mencari solusi bagaimana agar keterbatasan mereka diminimalisir dan keterbatasan mereka bisa dikurangi dan mereka bisa mengoptimalkan apa yang ada pada diri mereka sehingga mereka bisa mandiri. Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat Islam dan sebagai mukjizat bagi umat Islam juga, dan Al-Quran adalah sumber segala hukum dan juga mukjizat di akhir zaman, dan kesuciannya dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Dengan adanya PAI, pelajaran pendidikan agama Islam di SLB, terutama pembelajaran
Al-Quran diharapkan bisa mengurangi keterbatasan-keterbatasan mereka dan mengembangkan secara optimal kelebihan-kelebihan yang ada pada diri mereka atau mengembangkan kemampuan yang ada pada diri mereka. Pasti Allah menyediakan ada hikmahnya karena Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar. Dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa beliau yang membuat tafsir Al-Maraghi dulunya juga begitu. Di dalam sejarah dikatakan bahwa yang membuat tafsir Al-Maraghi itu dulunya waktu kecil itu belajarnya masih terbata-bata dan sulit sekali menerima pelajaran. Akhirnya penulis Al-Maraghi ke pantai, di situ ada batu karang yang setiap kali ditetes-tetesi insya Allah akan berlubang akhirnya kelamaan. Itulah mengapa penulis tafsir Al-Maraghi merasa terhentak untuk mempelajari Al-Quran bahwa sedikit demi sedikit insya Allah akan berlubang dan akan bisa diisi atau ditembus. Itulah makanya dengan insya Allah dengan pembelajaran Al-Quran secara kontinu, efektif dan efisien di YPAJ, insya Allah akan dan tidak mengurangi keterbatasan mereka dan mengoptimalkan mereka agar bisa mengembangkan yang ada pada diri mereka. Penyaji ini mencoba membuat metode dengan pembelajaran Al-Quran secara dieja dan dinyanyikan. Agar apa? Agar anak-anak terutama ABK itu kalau tidak diulang-ulang kurang paham. Jadi akhirnya dengan membaca Al-Quran diulang-ulang dan dinyanyikan, insya Allah akan mereka cepat mengerti dan menghafal bacaan yang ada di Al-Quran atau ikro ataupun yang lain. Ya. Nah, penyaji memberikan pembelajaran Al-Quran melalui metode Baghdadi, yaitu orang dulu bilang turutan Baghdadi. Caranya anak-anak dibaca, dikenalkan huruf hijaiyah secara urut. Nah, bukunya seperti ini, ya, seperti ini, ya. Insya Allah anak-anak diterus diulang-ulang, ya dieja dan diterangkan bagaimana caranya membaca ini huruf apa, ini harokat apa, ini apa dikenalkan dan dinyanyikan. Insya Allah cepat hafal dan cepat mengenal bacaan Al-Quran. Nah, itu usaha penyaji agar anak-anak bisa membaca Al-Quran. Harapan kami insya Allah dengan cara metode Baghdadiyah yang dinyanyikan atau dilakukan, ya, insya Allah anak-anak bisa mengerti dan membaca Al-Quran walaupun butuhkan waktu yang lama ataupun tenaga yang banyak. Huruf B. Oh iya, Ini namanya tasjid atau sidah. Abba, itu kan? Abba. Ba lam tajid balla lam alif fathah balla. Itu ya. Kan? Alif lam tajid Allah lam alif fathah Allah. Ba lam tajid balla lam alif fathah balla. Nah, ya Mbak, lam tajid fathah balla lam alif fathah balla. Demikian insya Allah, ya, dengan adanya cara pembelajaran Al-Quran di YPAJ, insya Allah akan mengurangi keterbatasan mereka dalam memahami agama Islam, terutama bacaan Al-Quran. Kemudian kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.